Tapi banyamu bedelak isiru betsinapun. Ini saya tapi kami menit bedelak be ada dia boy ada diri diri karena karena dia Workman bon no dia dari bon wakori la seri tara Workman wan na Muhammad aye biye ورسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يسيئه وتعالى صبيانا بالحدث Brother, boys, younger, there, similar, basic, they enjoy. الذي أبي مدبي لنفنا إن الله ما فتح بل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأولي أولا سديدا وتتسبل أعمال لي ويغفر مدبي يدوب بيدي ومن ثانيابا وربي يدي أطلق الصوت up or down siapa yang tadi orang yang dia pilihkan me awalnya ada wah ada tadi kosong wapun sempurna dapat tidak dari tapu berada metete kita punya tu wah belum abu Oh, baby, I do it. Tapi dia mau tapi, itu kau, ben, saya, berikan dia, buat, ke, lalu, nanti, step terlebih dahulu, deh, Allah, Allah, dia mau apa? Đó đẹp một ý hậu đó em biết bây giờ nó mình the impulse here what holds there's really vui đẹp tất biết được allora da e poi tutte sbesate Peter era samuto to conti europei un po' tidak yang aku adoro vedere la panera per televisione ya pada mereka mana tapi tadi boleh mepet yo le laptop ya Allah seksi tu dah Lila, laptop itu iklan pres lasin wasol pada tiap. Wallah,
jadi dokter. Yani mereka semua saksi Allah mengikat. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikan. Wakis dong. Oh. Adalah menyampaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam salah satu ayatnya, "Wa ma 'alaika illa al-balagh al-mubin." Tidaklah kewajiban atasmu, wahai Rasul, kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Ikhwan fillah a'azzakumullah, ini kewajiban para Rasul alaihimus salatu wassalam, dan khususnya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kewajibannya menyampaikan dengan jelas. Adapun manusia menerima atau menolak, urusan mereka. Siapa yang menerima, mereka mendapatkan kebaikannya dari Allah. Dan siapa yang menolak, akan menanggung akibatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala mereka sendiri. Adapun Rasul, aku sudah sampaikan. Aku sudah sampaikan, aku sudah sampaikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka siapakah yang berkewajiban untuk melanjutkan penyampaian tadi? Karena tentunya di sana masih ada orang-orang yang belum bertemu Nabi dan belum mendengar apa disampaikan oleh beliau. Nun jauh di sana, di timur, di barat, di utara, di selatan, di seberang lautan, di seberang jazirah, di sekian banyak benua, masih ada sisa manusia yang belum mendengar dakwah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, di hadis yang sama, barakallahu fikum, dalam riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di akhir khutbah tadi bilang, di akhir khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan, "Falyuballighus syahidul ghaib." Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Sampaikan pada yang tidak hadir, kalau minyak mati. Saya tidak sekuat dulu. Kalau dulu saya bisa menjerit sampai kedengaran di sana. Kita lanjutkan. Subhanallah, di hadis ini, di hadis yang sama dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi menyatakan, "Nabbarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'aha." Semoga Allah mencerahkan wajah-wajah orang-orang yang mendengarkan ucapanku ini, memahaminya, menghafalkannya, kemudian menyampaikannya sesuai dengan apa yang dia dengar. Semoga Allah cerahkan wajahnya. Farubba hamil fiqhin ila man huwa afqah minhu. Bisa jadi ada seseorang membawa fiqh menyampaikan kepada orang yang lebih faqih. Bisa jadi ada seseorang yang membawa fiqh kepada orang yang lebih faqih. Di dalam hadis lain, barakallahu fikum, masih tentang kisah yang sama. Rasulullah SAW di akhir khutbahnya berkata, "Wal yuballighu syahidul ghaib." Dua kalimat, mudah dihafal. Fal yuballighu syahid al-ghaib.
Hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir. Ikhwan fillah azakumullah, demikianlah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ajaran tauhid ini tersebar. Agar ajaran sunnah ini sampai pada seluruh manusia. Ikhwan fillah azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Abi Bakrah, lafadznya liyuballighu syahidul ghaib fa innahu rubba muballighin aw'a min sami'. Hendaklah yang hadir menyampaikan pada yang tidak hadir, karena bisa jadi yang disampaikan kepadanya justru lebih paham daripada yang menyampaikannya. Sehingga hafalkan, sampaikan. Sesuai dengan apa yang dia dengar. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan dirubah, jangan diganti. Sehingga para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ketika menyampaikan qala Rasulullah, mereka berhenti sejenak, ketakutan. Seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sambil berkata, atau seperti yang diucapkan oleh beliau, kurang dari itu, atau lebih dari itu, atau semirip dengan itu. Saking takutnya menyampaikan dari Rasulullah SAW, jangan sampai salah. Sebab di hadis yang sama, dengan lafaz yang lain, ada kalimat terakhirnya, yaitu kalimat yang mengerikan. Falyatabawwa maq'adahu minan nar man kadzaba alayya. Siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaklah siapkan tempat duduknya dalam neraka. Hadis dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam menyatakan, wa hadithu an bani Israel wala haraj. Dan silakan kisahkan, sampaikan riwayat-riwayat dari Bani Israel, nggak ada keberatan. Berkait dengan ini para ulama menyebutkan bahwa kisah-kisah Israiliyat ada 3 jenis atau ada 3 klasifikasi. Yang pertama, kalau sesuai dengan apa yang ada dalam agama kita, Quran dan Sunnah, maka jelas itu benar. Yang kedua, klasifikasinya adalah yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada kita, maka jelas itu batin. Baik, sisa yang ketiga, yang nggak ada penjelasannya. Apakah itu mencocoki atau tidak mencocoki? Apakah itu dibenarkan dalam agama ini atau tidak? Nggak ada pembenarannya, nggak ada pendustaannya. Maka boleh disampaikan. Tetapi tentunya sampaikan bahwa itu adalah kisah Israiliyat. Itu kisah Bani Israel. Dalam riwayat disebutkan, fafihi ajaib. Padanya banyak perkara-perkara yang mengagumkan. Kisah-kisah Bani Israel. Ikhwan fillah azakumullah. Beberapa riwayat-riwayat dari Bani Israel tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Tetapi pembenarannya juga nggak ada dalam Quran dan Sunnah. Maka kita katakan mungkin saja benar. Mungkin saja benar. Kembali kepada permasalahan. Di dalam hadis tadi, Nabi menyatakan, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan silakan sampaikan dari Bani Israel, gak ada keberatan. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja-sengaja, maka silahkan persiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ikhwan fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti siapa yang berkewajiban untuk menyampaikan? Siapa yang berkewajiban untuk berdakwah? Ikhwan fillah a'azzakumullah.
Judul kajian kita pada sore hari ini adalah semangat salaf dalam berdakwah kepada Allah. Tentunya, mempelajari semangat mereka dalam berdakwah kepada Allah agar kita pun ikut semangat, kan begitu? Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ternyata di sisi satu kita semangat, di sisi lain kita takut. Khawatir kalau sampai menyampaikan yang salah atau menyampaikan dengan keliru, sangat berbahaya. Tanggung jawabnya besar. Sehingga kalimatnya adalah ballighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan tadi disebutkan sampaikan dariku apa yang aku ucapkan seperti yang dia dengar. Aku dengar begini, sampaikan begitu. Bisa jadi yang mendapatkan darimu lebih faqih darimu, lebih memahaminya darimu. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah keistimewaan umat ini. Dan sekaligus keistimewaan para salaf. Mengapa? Karena ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Apakah ayatnya titik sampai di situ? Atau ada kelanjutannya? Ada kelanjutannya. Mengapa dikatakan khaira ummah? Kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menyuruh pada kebaikan, kalian mencegah dari kemunkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat umat ini istimewa, yaitu umat Islam. Dan khususnya yang pertamanya yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang langsung disebut dengan dhamir mukhatab jamak. Dhamir mukhatab jamak, kalian. Kuntum, kalian. Siapa yang ada saat itu? Para sahabat, para salaf. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Karena punya tiga hal ini. Kalian wahai para sahabat, muhajirin dan ansar, kalian para salafus saleh adalah umat yang terbaik karena kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Sebaliknya, Allah melaknat, bukan hanya mencerca, melaknat Bani Israel, Yahudi. Allah melaknat, la'anallah, kepada Bani Israel ala lisani Dawud wa Sulaiman. Mengapa dilaknat mereka? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka dulu tidak saling mencegah dari kemunkaran. Ini sebabnya mereka dilaknat. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah kemunkaran yang terjadi di tengah mereka. Tidak saling mengajak kepada yang ma'ruf di tengah mereka. Maka mereka dilaknat. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Berarti hendaklah kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan juga tentunya didasari dengan keimanan. Karena tiga yang disebut, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kharaja min hadhihi, keluar dari prinsip-prinsip ini adalah golongan-golongan yang katanya amar ma'ruf, katanya nahi munkar, tapi tidak didasari iman. Tidak didasari iman. Amar ma'ruf nahi munkar bukan karena masalah iman, karena urusan persaingan. Persaingan hawa tentunya, persaingan kedudukan, persaingan pamor, persaingan urusan-urusan pribadi. Apakah dunia, atau kedudukan, atau riasah, kepemimpinan, dan sejenisnya.
Sehingga ketika memperingatkan, ternyata kayak centeng pasar. Yang memperingatkan, hati-hati. Baru begini, si fulan. Ternyata kan itu pesaingnya. Agar mereka pergi dari daerah situ, ini daerah kekuasaan saya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jangan dipisahkan. Amar ma'ruf nahi munkar dengan al-iman. Harus dengan keikhlasan betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum. Allah juga berfirman dalam ayat lain. Qul. Kepada Nabi-Nya alaihissalatu wassalam. Dan Nabi adalah teladan kita seluruhnya. Sebagai contoh teladan kita kaum muslimin. Qul. Hadihi sabili. Ad'u ilallah. Katakan wahai Rasul. Ini jalanku. Aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani. Aku dan pengikut-pengikutku. Nabi mengenalkan dirinya dan sekaligus mengenalkan pengikutnya. Aku dan pengikutku mengajaknya kepada Allah. Bukan mengajak pada pribadi. Ini ucapan atau faedah disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Tauhid. Kata beliau, fihi masail. Setelah menyebutkan ayat-ayat ini. Fihi masail. Salah satu masailnya adalah fihi tanbihun alal ikhlas fit da'wati ilallah. Ini peringatan untuk ikhlas dalam berdakwah. Ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah. La yad'u ila nafsih. Wa la yad'u ila hizbih. Tidak mengajak pada pribadinya. Tidak mengajak kepada golongannya. Ikutilah aku, ikutilah golonganku. Bukan. Beribadalah pada Allah dan ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kalau ada satu pendapat yang ternyata saya punya pendapat, dia punya pendapat lain yang tentunya dengan ijtihad dari para ulama yang lain. Dia tidak marah. Karena saya tidak mengajak pada diri saya. Saya bukan mengajak kepada pribadi, apalagi kepada golongan hizibnya, partainya, tidak. Tapi mengajak kepada Allah, selama dia beribadahnya kepada Allah, selama dia bersungguh-sungguh berupaya untuk mengikuti sunnah Rasulullah, alhamdulillah, dakwah kita berhasil. Biidnillahi ta'ala, kan begitu. Walaupun pendapat tertentu dia berbeda dengan saya. Walaupun salah satu ijtihadnya tidak sama. Mengapa? Karena barakallahu fikum. Para a'immah, para ulama. Dalam perkara-perkara ijtihadiyah kadang berbeda. Dan itu wajar terjadi. Barakallahu fikum. Kaum muslimin. Rahimani wa rahimukumullah. Berbeda dengan mereka yang tidak didasari dengan ikhlas. Yad'u ila nafsih. Mengajak pada pribadinya, maka semangat dakwahnya adalah semangat bagaimana manusia nurut kepadaku. Supaya mereka semua ikut aku. Supaya aku menjadi pemimpin mereka. Aku yang mengatur mereka. Aku yang mengombandol mereka. Dan seterusnya. Sehingga ketika tidak mau, marah besar. Kurang ajar mereka tidak nurut kepada saya. Ini penyakit. Penyakit hizbiyah dan penyakit asabiyah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ayatnya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah. Katakan wahai Rasul, ini jalanku. Aku mengajaknya kepada Allah. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Syarat kedua. Syarat pertama yang namanya dakwah harus ikhlas. Mengajaknya kepada Allah. Kedua, ala basiratin, di atas ilmu. Dan basirah itu ilmu yang tertinggi. Ilmu yang tertinggi. Ada yang katanya. Ada yang dengar. Ada yang sepintas kilas saya lihat. Ada yang benar-benar saya lihat dengan mata kepala. Saya lihat sendiri. Nah, ini yang paling meyakinkan yang mana? Yang terakhir. Yang paling meyakinkan yang lihat sendiri. Maka ilmu yang tinggi disebut basirah, kata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, karena
keyakinan ilmu tersebut seperti keyakinan al-mar'i ilal basar. Al-mar'i itu yang dilihat. Seperti keyakinan apa yang dilihat kepada mata. Apa ini? Putih apa hitam? Putih. Yakin? Oh enggak, kuning ini kayaknya nih. Loh, kuning ini. Nggak percaya? Ya, walaupun yang ngomongnya Ustaz Muhammad nggak percaya. Kenapa? Kok yakin sekali? Lihat sendiri. Lihat sendiri. Oleh karena itu, kata Nawawi, yang dilihat kepada mata, mata itu kan basar. Al-mar'i ilal basar. Apa yang dilihat kepada mata, itu sudah paling tinggi. Yang dijuluki dengan ainal yakin. Ainal yakin. Thumma latarawunnaha ainal yakin. Nanti kalian akan melihatnya dengan ainal yakin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian An-Nawawi mengatakan setelah itu, fahadha fadlus sahabah, keutamaan para sahabat. Mengapa? Apa kaitannya? Kok tiba-tiba mengatakan dan ini adalah keutamaan para sahabat? Hah? Para ulama tajam pandangannya. Berarti ini keutamaan mereka para sahabat karena para sahabat melihat sendiri Rasulullah SAW. Melihat bagaimana beliau mendapatkan wahyu. Melihat bagaimana beliau diberi oleh Allah mukjizat-mukjizat. Melihat bagaimana ketika Rasulullah SAW di sangat dingin atau di situasi yang sangat dinginnya berkeringat ketika mendapatkan wahyu dari Allah. Melihat sendiri bagaimana untanya terduduk karena beratnya ketika Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah. Melihat bagaimana Rasulullah SAW memanggil pohon dan pohon datang. Melihat bagaimana sekian perkara dilihat oleh para sahabat. Sedangkan kita mendengar dari riwayat. Mana yang lebih yakin ilmunya? Mereka. Lebih mantap karena melihat sendiri. Ini fadlus sahabah. Oleh karena itu jangan kalian meremehkan generasi pertama umat ini. Mereka sangat tinggi imannya. Karena melihat sendiri Rasulullah SAW dan melihat sendiri bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan ayat demi ayat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ada sesuatu yang pasti kebenarannya. Sehingga walaupun engkau mendengar, istilahnya dalam bahasa para ulama, sam'iyah. Sam'iyah itu dalil-dalil sam'i. Yang didengar, yaitu qala Allah, qala Rasul. In kana sahihan. Kalau riwayatnya sahih, apalagi mutawatir, juga meyakinkan seperti keyakinan apa yang dilihat kepada mata, bahkan lebih. Serius para ulama berkata begitu. Bahkan lebih. Mengapa? Bahkan lebih. Mata masih kadang-kadang kita mendapatkan tipuan-tipuan mata. Silakan lihat ketika engkau mencelupkan tongkat ke dalam air, kok kayaknya bengkok. Diangkat lagi, lurus. Tertipu mata. Kita lihat beberapa gambar dikira bengkok, ketika didekati tidak bengkok, lurus dia. Tetapi apa yang dikatakan dalam Quran dan Sunnah pasti benar. Nggak ada keraguan padanya, nggak ada. La raiba fiha. Wala syakka fiha, wala miryata fih. Nggak ada keraguan. Allah sebutkan dengan kata la syakka, la miryah. Barakallahu fikum. Sehingga apa yang dikatakan dengan dalil-dalil itu juga basirah. Berarti apa makna ad'u ilallahi ala basiratin? Aku mengajak kepada Allah dengan basirah. yakni dengan ilmu yang meyakinkan, dengan hujjah, dengan dalil-dalil, dengan qala Allah, qala Rasul, qala Allah fil Qur'anil Azim, dan juga qala Rasul fil ahadits sihah, dalam hadis-hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh rawi-rawi thiqah yang terpercaya, an mislihi, dari orang dari rawi yang berikutnya yang juga thiqah terpercaya, kuat hafalannya, jujur, an mislihi muttasilis sanad, bersambung sanadnya, yang ini ketemu yang itu ketemu berikutnya terus, dan ghairu mu'allalin wala syad, tidak ada illatnya, nggak ada cacatnya, dan tidak bertentangan dengan yang lebih sahih. Maka hadis ini sahih.
Apalagi kalau ternyata mutawatir yang maknanya la yumkin tawatu'uhu 'alal kadhibi. Maknanya mutawatir tidak mungkin manusia sekian banyaknya berencana untuk sama-sama berdusta. Ulama yang di Yaman meriwayatkan, ulama yang di Irak meriwayatkan, ulama yang di Mesir meriwayatkan, ulama yang di Hijaz meriwayatkan, dan riwayatnya sama. Sahabat yang di Yaman, sahabat yang di Syam, sahabat yang berada di Mekah, Madinah, semuanya meriwayatkan dengan sama. Barakallahu fiikum. Apa mungkin mereka berencana, ayo kita berdosa bareng-bareng, padahal jauh-jauh begitu tempatnya, negerinya. La yumkin tawatu'uhu 'alal kadibi. Tidak mungkin mereka berjanji bersama untuk berdosa, nggak mungkin. Karena banyaknya jumlahnya. Itulah usulul iman. Itulah usulul sunnah. Apa-apa yang disebutkan dalam kitab-kitab yang sering kita kaji dan selalu kita kaji, yaitu prinsip-prinsip ahlus sunnah. Yang sering diberi judul usulul sunnah, seperti usulul sunnah Imam Ahmad. Atau as-sunnah Ibn Abi Asim. Atau as-syariah Imam al-Ajurri. Atau aqidatus salaf ashabul hadith oleh Imam Abu Uthman as-Sabuni rahimahullah. Atau usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah 8 jilid, bahkan 9 dengan akidah masalah wali dan karamatul aulia. Apa yang mereka kumpulkan? Apa-apa yang sudah disepakati secara ijma' dan diriwayatkan secara mutawatir. Ini. Yang semuanya pasti. Yang menyelisihinya, yang menolaknya, berarti dia menolak ijma'. Menentang seluruh para sahabat, seluruh para tabi'in, seluruh para a'immah, dan tidak layak dianggap sebagai ahlus sunnah. Karena menentang sekian banyak ahlus sunnah. Muslimin rahimani wa rahimukumullah. Beginilah para ulama. Mereka kumpulkan perkara-perkara yang sudah jelas ini tadi sebagai prinsip-prinsip ahlus sunnah. Mereka kumpulkan, ada yang detail, ada yang rinci, ada yang ringkas, agar kaum muslimin selamat, jangan menyimpang dari jalan sunnah. Itu basirah. Ad'u ilallahi ala basirah. Man? Siapa? Ana wa manittaba'ani. Allah yang suruh, nabinya mengatakan, saya dan pengikut saya. Aku dan pengikutku. Yang tidak demikian, jangan mengaku pengikut Rasul. Yang tidak demikian, jangan mengaku pengikut Rasulullah SAW. Kalau tidak berdakwah ala ilmin. Kalau tidak berdakwah di atas ilmu. Fasubhanallah. Wa ma'ana minal musyrikin. Dan diperintahkan pula untuk mengucapkan qul. Subhanallah. Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan qul, katakanlah. Wa ma'ana minal musyrikin. Aku tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka siapa yang memiliki satu ilmu, satu ayat, satu hadis yang sahih, yang kamu pahami itu dengan benar, sampaikan pada saudaramu, sampaikan pada temanmu, sampaikan pada teman kerjamu, sampaikan pada tetanggamu, sampaikan kepada toko di sebelahmu, sampaikan pada penjual yang datang kepadamu. Menyampaikan, diterima nggak diterima, urusan mereka. Jangan pesimis. Doalah pada Allah, Allahumma hdihim. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Mereka belum paham. Nih, yang benar begini. Yang sahih begini. Dimulai fal aham, dari yang paling penting dulu. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Tentunya barakallahu fikum, cara-caranya pun dengan cara sunnah. Mengajarkan tauhid dengan cara sunnah. Mengajarkan sunnah dengan cara sunnah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat berikutnya. Ini di ayat yang lainnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada Rabbmu, kepada jalan Rabbmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah,
dengan hikmah dan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Ikhwanifidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang ayat ini, bahwa manusia itu kalau kita lihat ada 3 peringkat. Ada manusia yang Masya Allah sudah memiliki pandangan yang lurus, mengerti tauhid, mengerti sunnah, tapi ada yang luput dari dia. Ada yang luput dari dia, yang dia belum tahu, loh kok dia menyelisihi sunnah ini. Yang seperti ini cukup, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hendaklah ajak dia dengan hikmah. Apa itu hikmah? Al-ilmu. Ya akhi, bukankah Allah berfirman? Ya akhi, bukankah Rasulullah SAW berkata dengan baik-baik, dengan bahasa yang sopan, karena dia adalah orang yang kita kenal baik. Hanya saja mungkin belum dengar ayat ini, mungkin belum dengar ayat itu, sampaikan. Ama sami'ta, tidakkah kau dengar? Sebagaimana sahabat yang berkata kepada mereka yang sedang sholat, mengarah ke Baitul Maqdis. Padahal sudah turun ayat yang memerintahkan untuk mengarah ke Masjidil Haram. Ya ma'syarul muslimin, unzila al-lailah al-Quran. Unzilatil lailatul Quran. Malam ini telah turun Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menghadap ke Baitullahil Haram. Tidak ada banyak cincong, tidak ada banyak bicara. Yang sedang sholat tadi bergeser, berpindah arahnya ke arah kiblat, selesai. Dibacakan Quran saja itu cukup bagi mereka untuk sami'na wa ata'na. Ini bil hikmah. Qala Allah, qala Rasul, atau dengan kata lain al-ilm, dengan ilmu. Kalau barangkali dibawakan ayat masih belum paham, atau dibawakan hadis masih belum mengerti, sampaikan penjelasannya. Dan kata para ulama, kata Ibnu Katsir dalam ayat ini begini, kata Imam Fulan dalam hadis ini begitu. Sampai mereka paham. Kalau sudah kamu lihat mereka paham, cukup. Yang kedua, jenis manusia yang sesungguhnya dia memiliki iman, tetapi tersibukkan dengan selain ketaatan. Sibuk dengan berbagai macam urusan-urusan yang dunia atau bahkan mungkin maksiat. Orang seperti ini dinasehati dengan yang kedua, yaitu dengan mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah ada 2, yaitu memberikan semangat dengan memberikan janji-janji Allah, janji-janji Rasul yang sangat besar, atau sebaliknya menakut-takuti dengan ancaman-ancaman dari Allah dan ancaman-ancaman dari Rasulnya alaihissalatu wassalam. Jadi yang kedua ini tidak cukup disampaikan saja, karena orang ini bukan hanya tidak tahu, tetapi lalai. Kalau tidak tahu diberitahu selesai, tetapi ini lalai, sudah terombang-ambing dengan dunia, sudah tertutup dengan berbagai macam lahwun, maka perlu ditakut-takuti dan perlu diiming-iming dengan sesuatu yang menarik. Yang diistilahkan dengan targhib wa tarhib. Targhib dengan ghain, agar mereka punya raghbah, semangat untuk mentaati Allah. Sedangkan tarhib dengan ha, maknanya ditakut-takuti agar mereka takut untuk mengerjakan yang haram-haram. Sehingga hukumnya dijelaskan, tetapi dijelaskan pula kalau kamu menuruti hukum ini akan diberi ini. Dan awas, celaka engkau kalau kau menyelisihinya, diancam dengan azab, diancam dengan nar, diancam dengan di dunia begini, di akhirat begini.
Taib, kalau sudah yang pertama, yang kedua, ternyata orang ini tidak merasa salah. Bagaimana? Loh, kamu ini ngomong apa? Panjang lebar, ngancam-ngancam segala macam. Saya ini mengerjakan dalil. Saya ini mengerjakan hadis. Saya ini tidak sedang menyimpang. Loh, dia menyimpang tapi gak merasa. Berarti ada apa? Ada syubhat. Ini yang ketiga. Yang ketiga ini orang yang sedang termakan syubhat sehingga pemikirannya salah. Kacamatanya itu sudah tidak normal. Kalau kacamata normal itu yang putih tetap putih. Iya kan? Yang merah tetap merah. Tapi kalau kacamatanya ada filternya. Putih. Enggak. Saya lihatnya kuning. Kacamatamu, buka dulu. Coba, oh iya ternyata kuning. Berarti yang salah di mananya? Di kacamatanya. Itu barakallahu fikum, filter yang menutupi tadi disebut syubhat. Pengkaburan agama. Terus bagaimana? Kalau ada yang begini, jadilhum billati hiya ahsan, bantah dengan yang lebih baik. Yang kamu yakini benar, itu sesungguhnya salah. Karena Allah berfirman, karena hadis berkata, karena para ulama ijma' menyatakan demikian. Apa yang kamu pahami keliru. Masa? Ini dalil, hadis mana hadisnya? Ini. Lihat hadisnya diriwayatkan oleh siapa dan bagaimana kata para ulama. Dhaifun, maudhu', hadis palsu. Wah, ternyata setelah dibuka kacamatanya, hadisnya palsu. Selesai. Terjawab sudah. Ini khonibidina azakumullah. Kalau tidak mau dengar, diberi penjelasan terhadap syubhat, tetap yakin dengan kesalahannya. Apa yang kita lakukan? Kita sikat saja? Hah? Jangan. Mengapa jangan? Karena dalilnya, wa ma'alaika illa al-balagh al-mubin. Tidaklah kewajibanmu kecuali menyampaikan, menjelaskan dengan mubin. Mubin artinya jelas, gamblang. Kalau sudah merasa, saya sudah cukup jelas menjelaskan. Saya sudah begini, saya sudah menerangkan. Kok masih tetap? Ya sudah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silahkan kalian mau jalani jalan apapun, saya sudah sampaikan. Kamu angkat tanganmu berkata, ya Allah, aku sudah sampaikan. Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, aku sudah sampaikan. Sehingga bahasa di sana, di Jawa, nggak ngoyo. Ya. Apa bahasa sininya? Kamu nggak memaksakan diri, harus. Sampaikan, jelaskan. Kalau sudah sampaikan, sudah jelaskan, tidak mau, ya sudah. Selesai tugas kita. Ikhwanudina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kalau disebutkan tadi dengan sangat jelas oleh Allah Subhanahu wa taala, ala basirah, di atas ilmu, berarti kita harus belajar. Semangat belajar. Bukan hanya semangat berdakwah, tapi semangat belajar. Semangat mengkaji. Banyak orang yang Masya Allah bisa menjadi da'i, pengajar, padahal tidak mondok. Ada yang ukurannya kalau tidak mondok berarti tidak pantas ngajar. Ada yang tidak mondok tapi bisa ngajar, bisa baca kitab. Saking rajinnya dia belajar. Setiap waktu yang dia tahu di situ ada kajian, dia hadir. Dia sisihkan waktu, dia sisihkan tenaganya, dia sisihkan hartanya untuk belajar. Sehingga barakallahu fikum, di samping kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya, kerjanya, kesibukannya, dia terus mengkaji dari kitab ke kitab. Dari kitab mukhtasarat sampai syuruhat, sampai pada kitab-kitab induk dibaca. Sehingga suatu saat dia bisa untuk mengajarkan ilmu. Ikhwan bin a'azakumullah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di tengah kalian sekelompok orang
yang mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu kelompok orang yang mempelajari agamanya, kemudian mengajarkan kebaikan-kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan falah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada di tengah kalian. Ini kata para ulama, berarti kewajiban berdakwah itu sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah adalah hendaklah ada di tengah kalian. Kalau sampai tidak ada, semua kalian dosa. Kalau di Bone ini nggak ada kajian, kalau di daerah sebelahnya nggak ada kajian sama sekali, maka semua orang yang mengerti ilmu di situ ikut berdosa. Mengapa? Karena dia harus menyampaikan ilmunya agar mereka yang belum pernah mendengar jadi mendengar. Yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Untuk masalah ngikut atau tidak ngikut itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maka itu urusan Allah SWT. Kita hanya menyampaikan dan memberitahu. Jangan sampai ketika Allah katakan pada mereka, nanti yaumul qiyamah, alam yatikum nadir. Bukankah telah datang pada kalian pemberi peringatan? Mereka menjawab, enggak. Saya enggak dengar ada yang berperingatan. Bahkan di tetangga saya ada yang pakai gamis-gamis nggak ngomong apa-apa sama saya. Ayo, kamu ikut dosa. Saya tinggal lama di sini. Tapi tidak ada yang ngasih tahu saya tentang tauhid, tentang sunnah, tentang manhaj salaf. Kalau sudah disampaikan pada semua pihak, maka ketika yaumul qiyamah ditanya, alam yatikum nadhir, bukankah telah datang pemberi peringatan? Mereka akan menjawab, bala, qad ja'ana nadhiru fakadzabna. Iya, memang telah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakan. Maka kalian tidak salah, mereka yang salah. Mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah telah datang pemberi peringatan? Mengapa kalian dustakan? Allah Subhanahu wa taala menyerumuskan mereka ke dalam neraka sa'ir karena sudah datang peringatan, tapi mereka tidak mengindahkan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita jeda sebentar untuk azan, kemudian kita lanjutkan sedikit, baru kita tutup. Kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Masalah dakwah ini, barakallahu fikum, diringkaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surat yang ringkas yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di kitabnya yang paling sederhana atau kitab yang paling ringkasnya, Ushul Tsalatsa. Wal 'asr
innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu asar, dan Allah bebas bersumpah dengan apapun. Adapun kita wajib bersumpah dengan nama Allah, tidak boleh dengan nama yang lain. Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguh manusia, lil jins, seluruh manusia, lafi khusrin, di dalam kerugian seluruhnya, kecuali alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang memiliki 4 ini, amanu wa 'amilus shalihat, beriman dan beramal saleh. Beriman, barakallahu fikum, mempercayai. Dan mempercayai apa kalau dia tidak mempelajari ilmu yang Allah ajarkan dalam Quran dan ilmu yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Iya kan? Berarti mananya iman, mengimani apa yang Allah kabarkan dan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Berarti harus ada ilmu di situ. Pertama, ilmu dan iman. Karena nggak bisa dipisahkan. Beriman dengan apa kalau nggak tahu ilmunya? Ilmu yang diyakini itu iman. Berarti pertama ilmu, pelajari ilmu dan yakinilah sebagai akidah. Kedua, amilus salihah, beramal dengan amalan yang saleh, amalan yang cocok dengan apa yang kita yakini dari Quran dan Sunnah tadi. Terapkan, buktikan, amalkan. Ketiga, watawasaw bil haqqi, saling mewasiatkan, saling menasehati dengan kebenaran. Ini dakwah yang sedang kita bahas hari ini. Dakwah. Apa yang sudah kita tahu itu hak, sampaikan. Ingatkan, nasihati saudara kita. Dan untuk mempererat ukhuwah, untuk mempersatukan jamaah, untuk mempersaudarakan kaum muslimin seluruhnya, ajak mereka kepada al-haq. Ajak mereka kepada kebenaran. Sebab yang memecah belah adalah kesesatan yang bertentangan dengan hak. Yang menyebabkan perpecahan adalah penyimpangan-penyimpangan. Maka berupayalah untuk tawasi bil haqqi. Dan ingat, kalau kita menjelaskan kebenaran, menasehati orang lain, berdakwah, mengingatkan, beramar ma'ruf, menahi munkar, pasti akan ada pertentangan. Pasti akan ada rintangan, pasti akan ada cemoohan, mesti akan ada berbagai macam ujian-ujian. Otomatis. Kalau kamu diam gak punya musuh. Tapi kalau kamu bilang ini tauhid, itu syirik, sebagian musyrikin akan marah. Kalau kita mengatakan ini yang hak, yang sunnah, adapun itu bid'ah, ya pasti ahlul bid'ah akan marah. Ya siap-siaplah menghadapinya dengan kesabaran. Maka yang keempat, tawasi bisabr. Kalau tidak turun ayat-ayat Al-Quran kecuali surat ini saja, lakafa. Lakafathum, kata para ulama. Niscaya cukup. Karena intinya dari agama ini adalah ilmu, wal amal, wal da'wah, wal sabr. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kalau kamu bayangkan yang namanya dakwah adalah ceramah di mimbar-mimbar atau duduk di meja menghadapi sekian banyak orang, ya mungkin sebagian besar kita akan berkata, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Bukan hanya itu dakwah. Bukan hanya itu yang namanya tawasi bil haqqi. Bukan hanya itu. Walaupun kamu secara pribadi, fulan dengan fulan, face to face, wajah ke wajah, ya akhi, engkau hendaknya begini dan begitu. Itu juga dakwah. Atau ngobrol berapa orang, 5 orang, 6 orang, menyampaikan kepadanya kebenaran. Saya mendengar. Ini saya bukan ustadz, saya bukan alim, saya bukan ulama. Tapi saya dengar
dari para ulama. Saya baca kemarin dalam kitab ini. Ternyata ada hadis demikian. Itu ilmu. Sampaikan. Dan kalau melihat kemunkaran, siapapun yang melihat kemunkaran berkewajiban untuk merubahnya. Untuk bernahi munkar. Kata Nabi SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Rawahu Muslim. Fi sahihih. Siapa yang melihat dari kalian kemunkaran, siapapun dari kalian yang melihat kemunkaran, hendaklah rubah. Ingkari kemunkaran itu dengan tangannya kalau dia bisa. Kalau dia mampu. Siapa yang mampu? Penguasa kepada rakyatnya. Dia mampu. Hentikan. Tangkap dia yang melanggar larangan-larangan Allah. Yang kedua, bapak kepada anaknya. Cewer kupingnya. Sekali lagi awas. Jangan keras-keras, kasihan. Guru kepada muridnya. Barakallahu fikum. Dan lain-lain. Kalau tidak mampu dengan kekuasaannya, dengan kepemimpinannya, dengan tangannya, maka dengan lisannya. Cukup menasehati. Jangan, itu munkar. Jangan, itu haram. Ittaqillah. Takutlah kepada Allah. Kalau dengan lisan pun gak berani, paling tidak hati gak suka. Gak suka itu terlihat imma dari wajahnya, imma dari sikapnya. Jangan gak suka tapi ikut duduk. Dia minum khamar, kita adepin, ikut ketawa bareng. Saya dengan hati mengingkari, tapi ikut duduk bersama, ikut tertawa bareng bersama pemabok tadi. Ya jangan. Kecuali kalau dia sedang tidak mabuk di hari esoknya. Apa kabarnya, Pak? Kok nggak ke masjid? Dia pura-pura nggak ngerti aja kalau dia itu pemabuk. Padahal tahu tadi malam. Mengapa? Agar dia tidak malu dan mau ke masjid. Ayo, masjid. Ya, nanti baju saya kotor, itu paling sering mengatakan begitu. Pakaian saya kotor. Padahal mah ya tetap aja nggak sholat. Barakallahu fikum. Mengapa? Karena sholatnya dia, barakallahu fikum, itu lebih penting. Kalau saja dia masih sholat, bisa jadi haramnya tadi bisa terampuni dengan sholatnya. Tetapi kalau tidak sholat, mengerikan sekali, bisa kufur. Karena pembeda antara mukmin dengan kafir adalah tarkus shalah. Berarti kita ingatkan sholatnya dulu. Dan seterusnya, barakallahu fikum. Sehingga kalau dengan hati, imma kamu berdiri, sudah mengeluarkan kemaksiatan. Berdiri. Assalamualaikum. Loh, kenapa dia pergi? Nanti temannya yang ngasih tahu, kamu sih mengeluarkan itu. Barang haram itu. Oh, iya, besok malu. Begitu kamu datang disimpan. Sembunyiin. Itu udah cukup. Maksudnya sudah ada perbaikan. Sebab malu itu sebagian dari iman. Rasa malu sebagian dari iman. Ikhwan ibn a'azakumullah. Man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat kemunkaran berkewajiban untuk mengingkarinya dengan 3 tadi. Dengan tangan atau dengan lisannya atau dengan hatinya. Sekarang melihatnya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bukan hanya melihat dengan mata. Ada orang yang melihat dengan matanya, tetapi ilmunya nggak lihat. Maksudnya, matanya lihat, tapi ilmunya mengatakan itu nggak haram kok, begitu. Berarti dia nggak punya ilmu. Berarti dia tidak melihat itu munkar. Melihatnya itu baik-baik saja. Seperti ada orang yang permisi sampai ruku-ruku begitu. Ada orang yang, oh iya Pak, nggak sadar kalau itu kemunkaran. Mata lihat, hati tidak lihat. Mata lihat, ilmu nggak lihat. Dia nggak ngerti kalau itu adalah haram. Kalau saja dia tahu, Pak, nggak usah pakai ruku, ya. Oh iya. Lumayan dapat ilmu 1. Ini barakallahu fikum contoh saja. Mungkin ada perkara-perkara lain yang seperti itu. Yang tentunya harus ada ilmu
Barakallahu fikum. Man ra'a ainan wa ilman. Begitu. Siapa yang melihat dengan ilmunya dan dengan matanya, kalau itu kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Sehingga, walaupun kamu tahu itu munkar, tapi mata belum lihat, ya jangan suudzon dong. Dan buruk sangka. Kamu begini ya? Kamu begitu ya? Awas, itu kemunkaran. Emang kamu lihat apa? Ya enggak, barangkali kamu begini. Itu suudzon, barakallahu fikum. Karena mata tidak lihat. Walaupun ilmunya lihat. Sehingga harus dua-duanya. Pastikan betul-betul kamu melihat bukti-bukti kalau itu kemunkaran. Dan ilmu juga tahu itu adalah kemunkaran. Maka rubahlah dengan apa yang kita mampu semampunya. Ikhwanuddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa ucapan-ucapan salaf tentang masalah ini. Di antaranya yang pertama ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mathalu ilmin la yu'mal bihi kamathali kanzin la yunfaq minhu fi sabilillah azza wa jal. Permisalan ilmu yang tidak diamalkan, enggak disampaikan, enggak dijadikan sebagai dakwah, enggak dikerjakan oleh dirinya, enggak pula untuk orang lain. Maka permisalannya seperti orang yang memiliki harta tetapi tidak disodakohkan, tidak keluar zakatnya. Bagaimana orang yang memiliki harta tapi enggak zakat? Sehingga barakallahu fikum, beberapa ulama menyatakan kepada murid-muridnya, atu zakat al-hadis. Dia kan menyampaikan hadis tiap hari. Tiba-tiba berkata, akhriju zakat al-ahadith, keluarkan zakatnya hadis, katanya. Para muridnya bingung. Alal hadis zakat? Apakah hadis ada zakatnya? Mungkin pertanyaan berikutnya, berapa persen zakatnya? Anda. Bukan itu maknanya. Kata beliau, kata gurunya, namanya Bishr al-Hafi, rahimahullahu ta'ala, hendaklah amalkan apa yang kalian dapatkan dari ilmu itu adalah kewajiban hadis, zakat al-hadis. Dan hendaklah engkau sampaikan apa yang kau sudah tahu. Ikhwan a'azakumullah. Riwayat yang berikutnya, kalau tadi dinukil di dalam riwayat Bidayah wan Nihayah oleh Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang berikutnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya hamalatul ilm, wahai para pembawa ilmu, ini para santri, para dai, para lulusan-lulusan pondok. Ada sebagian mereka yang keluar dari pondok malah kerja. Wahai para pembawa ilmu, i'malu bihi. Pertama, amalkan itu. Fa innamal alimu man alima tsumma amila. Karena sesungguhnya orang berilmu adalah orang yang mengetahui kemudian mengamalkan. Itu berarti berilmu. Kalau tidak beramal, ia tidak dianggap berilmu. Tidak dianggap berilmu. Karena dia bodoh. Dari sisi mana bodohnya? Dia tahu, tapi nggak dikerjakan. Bodoh dia. Kalau dia cerdas, kalau dia pintar, dia pasti akan mengamalkan apa yang dia tahu. Wa wafaqa ilmuhu amalahu. Seorang alim adalah yang amalannya mencocoki ilmunya. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqihim. Dan bisa jadi akan ada orang-orang yang memiliki ilmu tetapi tidak melewati kerongkongannya, tidak sampai ke hatinya. Tukhalifu sariratahum ala niyatihim. Apa yang di dalamnya berbeda dengan apa yang ada di luarnya. Apa yang di kesendiriannya berbeda dengan apa yang ketika dia di luar. Wa yukhalifu amalahum ilmahum. Amalannya menyelisih ilmu yang diketahuinya.
yaq'uduna hilaqan. Duduk di halqah. Lingkaran-lingkaran seperti taklim. Ya. Tetapi bukan mengajarkan ilmu. Fayubahi ba'duhum ba'da. Lihat mengerikannya. Orang-orang membawa ilmu membuat halqah-halqah bukan untuk menyampaikan ilmu, tapi untuk berbangga-banggaan. Dia sampaikan bahwa saya tahu, saya mengerti, saya alim, saya begitu. Hatta an-rajul, sampai seseorang marah kepada teman duduknya. Mengapa? Karena dia duduk di halqah lain, nggak duduk sama dia. Ulaika la tas'ad a'maluhum fi majalisihim. Mereka ini amalannya, taklimnya tadi nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang sungguh-sungguh persis seperti kejadian di akhir zaman ini. Membikin halqah-halqah ternyata hanya untuk berbangga-banggaan. Saya punya pengikut banyak nih. Saya punya murid banyak nih. Ketika muridnya pindah ke majelis yang lain, marah. Ngamuk-ngamuk. Kurang ajar. Dia mencuri murid saya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita katakan tadi yang namanya dakwah adalah balagh al-mubin. Menyampaikan dengan jelas. Mudah-mudahan mereka mau ikut. Doakan mereka, semoga mereka mengikuti ilmu tersebut. Kalau dia mengkaji ilmu dari kita, menimba ilmu juga dari ahlu sunnah yang lain, ya bagus. Kenapa marah-marah? Ikhwanuddin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah, dinukil ini dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau, la ta'malu fi amri din birra'i. Ingatlah, jangan kalian mengamalkan sesuatu dengan ra'yu kalian, dengan pendapat pribadi kalian. Yang la yastaniddu ila asli din, yang tidak disandarkan pada dasar agama. Jangan mengamalkan sesuatu hanya dengan ra'yu. Kayaknya ini baik, kayaknya itu baik. Jangan. Jangan ra'yul mujarrad. Harus ada dalil dari qala Allah wa qala Rasul. Beberapa ulama menyatakan terbetik di benakku sesuatu yang baik. Menurutku. Tetapi aku tidak pegang, aku tidak kerjakan sampai ada dua saksi yang membenarkan. Sampai ada dua saksi yang membenarkan. Al-Quran dan Sunnah. Kalau nggak dibenarkan dalam Quran dan Sunnah, jangan. Walaupun menurut hatimu, menurut kerentekmu, menurut pikiranmu, kayaknya ini bagus, baik sebentar. Jangan dipercaya dulu. Walaupun itu dari dirimu. Karena dikhawatirkan itu wasawis. Dikhawatirkan itu bisikan-bisikan syaitan. Ikhwan bin a'azakumullah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ad-da'wah ilallah tajib ala kulli muslimin. Dakwah itu wajib bagi setiap muslim. Tetapi sesuai dengan keilmuan yang dia punya. Dan hukumnya, kewajibannya, fardu kifayah. Wa innama yajib ala rajulil muayyan, akan menjadi wajib muayyan, wajib ain di satu daerah kalau nggak ada lagi yang lebih tahu dari dia, maka dia yang paling wajib. Kalau tidak ada yang lebih tahu dari dia, maka dia yang paling wajib, menjadi wajibul ain, menjadi fardu ain baginya. Yang terakhir sebelum kita tutup adalah ucapan Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Kata Ibnul Qayyim, "Fad-da'watu ila Allahi hiya wadhifatul mursalin." Ingat, dakwah kepada Allah itu adalah kewajiban para rasul. Peranan para rasul. Berarti istimewa. Nah,
keutamaannya tinggi sekali karena itu adalah wazifah ar-rusul. Itu adalah peranan para rasul. Wahum khulafa'ur rusul fi umamihim. Dan mereka adalah khalifah-khalifah pada umat-umatnya. Wan nasu taba'un lahum. Mereka para anbiya, pemimpin-pemimpinnya, sedangkan manusia ngikut para anbiya. Dan para ulama adalah pewaris para nabi. Maka siapa yang berdakwah, menyampaikan ilmu, menyampaikan tauhid dan sunnah, itu dari saya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, siapa yang menyampaikan ilmu, maka berarti dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan penjagaan sebagaimana Allah janjikan kepada para nabinya. Apa itu? Ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari kitab ini. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, fa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau engkau tidak sampaikan, engkau berarti tidak menyampaikan amanah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim. Wallah ya'simuka minan nas. Allah akan jaga kamu dari manusia. Namanya seorang dai pasti akan mendapatkan berbagai macam rintangan, tantangan, permusuhan. Tetapi Allah jamin. Wallahu ya'simuka minan nas. Sama sebagaimana Allah katakan pada nabinya, ya ayuhan nabi, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Sampaikanlah apa yang Allah turunkan kepadamu dari Rabbmu. Kalau engkau tidak sampaikan, berarti engkau tidak menyampaikan risalah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan jaga kamu dari manusia. Ini jaminan. Berarti perintah dan jaminan. Sampaikan, aku akan lindungi. Sampaikan, aku akan jaga engkau, wahai Rasul. Maka demikian pula para pewaris-pewaris Nabi. Mereka menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, Allah akan menjaga mereka dari manusia. Dan semua manusia yang menyampaikan ilmu dari Nabi, Allah Subhanahu wa taala menjamin dengan ismah, dengan penjagaan-penjagaan. Nabi SAW sudah menyampaikan, memerintahkan untuk menyampaikan ayatnya. Memerintahkan untuk menyampaikan yang hadir kepada yang tidak hadir. Wa tablighu sunnatihi. Dan menyampaikan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Ibnu Qayyim, afdal min tabligis siham ila nuhuril adu. Lebih utama daripada melemparkan anak panah ke leher-leher musuh. Menyampaikan sunnah lebih afdal daripada melesatkan anak panah ke leher-leher musuh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Limadha? Mengapa demikian? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, karena menyampaikan atau melesatkan panah banyak manusia yang bisa, bahkan hampir semua manusia bisa. Tetapi menyampaikan sunnah, menyampaikan ilmu, hanya segerintil orang yang bisa. Hanya sebagian kecil manusia, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu. La yaqumu bihi illa warathatul anbiya. Adapun menyampaikan ilmu tidak dilakukan kecuali oleh para pewaris-pewaris Nabi, para ulama. Asal tidak cacat tangannya, asal tidak lumpuh tangannya, bisa melesatkan panah. Tetapi ilmu, hanya mereka-mereka para pembawa ilmu saja. Ikhwan ibn a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala tentang perangkat-perangkat yang perlu dimiliki oleh orang yang ingin menyampaikan ilmu dan berdakwah. Qala rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala,
pada risalah khususnya, risalah fil amri bil ma'ruf. Risalah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wa minan nas man yuridu an ya'mur wa yanha. Di antara manusia ada yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apakah dengan lidahnya atau dengan tangannya? Tetapi min ghairi fiqhin. Tetapi sayang tidak memiliki fiqh. Satu. Wala hilmin. Dan gak punya sikap lembut. Wala sabrin. Dan tidak punya sikap sabar. Wala nadharin fima yasluh min dalik. Dan tidak pula punya pandangan mana yang tepat untuk disampaikan lebih dulu. Wa ma la yasluh, dan mana yang sebaiknya nanti saja. Wa ma yuqaddar alai, dan tidak tahu pula kadarnya seberapa yang harus disampaikan. Fayati, akhirnya orang ini beramar ma'ruf, bernahi munkar dengan meyakini bahwa dia sedang mentaati Allah. Wa huwa mu'tadin, ternyata dia orang yang mu'tadin. Apa makna mu'tadin? Dari kata ida, justru bersikap jahat pada orang lain. Niatnya amar ma'ruf nahi munkar, tapi karena nggak punya fiqih, nggak punya sikap lembut, nggak punya kesabaran, nggak tahu mana dulu yang harus disampaikan, dan nggak tahu pula kadarnya seberapa semestinya dia sampaikan. Akhirnya dia justru menjadi mu'tadin fi hududi, jadi orang yang melampaui batas kebablasan. Kama nasaba katsirun min ahlil bid'ah. Contoh yang sangat jelas adalah ahlul bid'ah. Kata Syekhul Islam, seperti yang terjadi pada mereka ahlul bid'ah. Mengapa mereka membunuh kaum muslimin? Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Membunuh imam-imam masjid, muadzin-muadzin. Membunuh orang-orang yang sedang menyampaikan ilmu. Kenapa? Mengapa demikian? Amar ma'ruf nahi munkar, kata mereka. Kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dari sisi mana dikatakan amar ma'ruf nahi munkar? Ikhwan fillah azakumullah. Karena ketidaksabaran mereka, karena emosi mereka, karena kemarahan mereka, akhirnya mereka membunuh kaum muslimin. Ini yang pernah dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ketika seorang semangat tetapi tanpa ilmu, akhirnya yang mereka lakukan adalah kerusakan lebih banyak daripada perbaikan. Kerusakan lebih banyak dari perbaikan. Ala kulli hal, berarti kesimpulan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah perkara-perkara tadi harus ada. Harus ada fiqh. Memahami agama dengan benar. Harus ada hilm. Hilm itu bukan hanya kelembutan, tetapi kelembutan yang disertai kecerdasan. Mengapa harus cerdas? Bisa ngitung. Kalau ini akibatnya apa? Kalau ini akibatnya apa? Kalau ini bagaimana? Kalau itu bagaimana? Itu hilm namanya. Yang ketiga, sabar. Kalaupun engkau mungkin dituduh, dijuluki dengan julukan-julukan jelek, dikata-katai dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas, sabar. Jangan marah, kemudian akhirnya melakukan hal-hal yang tidak hikmah karena kemarahan. Barakallahu fikum. Yang keempat tadi, kata Syekhul Islam, harus tahu ma yasluh wa ma la yasluh. Apa yang semestinya disampaikan dan apa yang belum mestinya disampaikan. Ada tahapan al-ahammu fal-aham. Yang paling penting dulu, baru yang berikutnya, baru yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang kelima adalah al-qadar. Kadar yang semestinya kamu sampaikan. Kalau kebanyakan pun engkau akan membuat orang lari. Satu hari 100 perintah disampaikan. Wah, itulah saya nggak Islam-Islaman. Tiba-tiba begitu. Keluar dia dari Islam. Kenapa? Masa saya harus begini. Nyebutkannya aja butuh 10 menit. Nyebutkan perintah-perintah tadi saking banyaknya. Apa ya Rasulullah yang harus aku lakukan? Ini. Pergi. Semangat dia mengerjakannya. Sampai besoknya datang, ya Rasulullah, apa lagi? Yang ini. Karena kadarnya pas. Disampaikan Rasulullah SAW sebagian, sehingga mereka bisa paham.
apa yang harus mereka kerjakan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wal 'afu minkum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.